Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral Jummah rahimakumullah. Majelis sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya jua kita semua dapat berkumpul di tempat yang mubarak ini. Lebih jauh dari itu, kita merasakan karunia yang sangat besar. Sebab saat ini kita berada pada bulan Ramadan. Bulan yang memiliki sekian banyak keutamaan dan keistimewaan yang tidak akan mungkin bisa didapatkan oleh siapapun juga di luar dari momentum seperti yang terdapat dalam bulan Ramadan. Selama perjalanan waktu 1 tahun kemarin, selepas Ramadan yang lalu, ada 1001 macam kemungkinan yang bisa saja terjadi dan menimpa kita semua, di mana kemudian berpeluang kita tidak lagi menikmati Ramadan tahun ini. Terbukti tidak sedikit orang yang Ramadan tahun lalu masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kesempatan itu telah berakhir untuknya. Sehingga karenanya adalah merupakan kerugian yang sangat besar. Bahkan dapat dikatakan sebuah kecelakaan yang luar biasa. Bila kemudian kita yang masih diberi waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat memaksimalkan momentum ini, yang sangat mungkin di antara kita ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan terakhir Ramadan tahun ini. Kita sama tahu dan sadar sesadar-sadarnya betapa aksioma dalam kehidupan di dunia ini untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai tinggi pastilah membutuhkan perjuangan yang tidak ringan. Semakin besar nilai sesuatu itu, maka semakin besar pula perjuangan yang dituntut untuk meraihnya. Ada pepatah lama yang sangat populer mengatakan bahwa
untuk menangkap ikan besar. Itu hanya mungkin bisa dilakukan jika kita juga memiliki umpan yang juga besar. Kalau sekadar harta kekayaan duniawi, untuk kemudian kita masuk dalam deretan orang-orang terkaya yang berlabel konglomerat. Sebagaimana juga perebutan pangkat dan kedudukan, untuk kemudian kita dikenal sebagai pejabat tinggi. Tak terkecuali gelar akademik yang akan disandang, yang kemudian berimbas kita dikenal sebagai seorang ilmuwan. Kesemua itu bukanlah sesuatu yang bisa didapat serta-merta. Butuh perjuangan yang tidak ringan, membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Maka adalah sesuatu yang lucu, bahkan mustahil, bila kemudian gelar takwa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, yang mendapatkan garansi kepastian inna akramakum indallahi atqakum, bahwa ketakwaan otomatis mengangkat harkat martabat seseorang menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin dicapai hanya dengan sesuka hati. Sehingga karenanya capaian kita di bulan Ramadan tergantung kepada upaya usaha kita masing-masing. Peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-juwal atas adalah merupakan peringatan keras sesungguhnya bahwa betapa banyak orang selepas bulan Ramadan tidak ada hasil yang diperolehnya kecuali lapar dan haus saja semata. Kita tentu tidak kepingin termasuk dalam kategori itu. Karenanya paling tidak dibutuhkan 3 syarat minimal untuk kita bisa meraih keutamaan, keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, apa yang populer dikenal dengan ungkapan al-mu'ahadah. Perlu komitmen, butuh tekad bulat untuk bisa meraih kesuksesan itu. Komitmen yang kuat, tekad yang bulat, pastilah ditindaklanjuti dengan perencanaan yang matang. Tidak mungkin seseorang yang memimpikan kesuksesan, kemudian hidupnya diistilahkan dengan mengalir seperti air saja. Biarlah berjalan alamiah, tiba masa, tiba akal. Tidak akan mungkin ada orang yang bisa meraih kesuksesan dengan prinsip hidup seperti ini. Apalagi kalau masanya tiba kemudian akalnya tidak muncul-muncul. Maka yang akan terjadi dapat dipastikan hanya akal-akalan. Sehingga sejak hari pertama bahkan jauh sebelumnya, sebelum bulan Ramadan kita masuki, tekad itu sudah harus terpatri kuat. Bahwa kita termasuk orang yang sangat kepingin meraih ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah itu. Persyaratan yang kedua, setelah tekad bulat yang ditandai dengan adanya perencanaan yang matang,
menyusun jadwal kegiatan sedemikian rupa, mempersiapkan bekal yang dibutuhkan untuk itu. Maka persyaratan kedua yang dituntut adalah adanya mujahadah. Ada kesungguhan, ada kerja keras yang ditunjukkan sebagai bukti kita memang bagian dari orang-orang yang kepingin meraih kesuksesan itu. Seorang syekh pernah ditanya oleh muridnya tentang makna dari mujahadah. Sebelum dia menjawab, dia mengajak santrinya untuk berolahraga terlebih dahulu, lari keliling lapangan. Karena syekhnya tidak menentukan berapa kali putaran, santrinya ikut semua berlari. Tapi satu persatu mereka kelelahan dan berhenti berlari. Tinggallah syekhnya lari sendiri. Nanti berhenti ketika syekhnya bukan tidak mau lagi berlari, tapi jatuh, bahkan sampai pingsan. Setelah sadar, santrinya heran, kenapa syekh melakukan ini? Saya kepingin menjawab pertanyaanmu tadi. Inilah makna yang benar dari mujahadah itu sesungguhnya. Adanya pemaksaan diri hingga batas kemampuan akhir. Bukan mujahadah bila yang kita lakukan sesuai kemauan. Sebab makna kemauan tidak berlanding lurus dengan makna kemampuan. Mujahadah yang dituntut adalah kemampuan maksimal, dikerahkan habis-habisan. Barulah kemudian kita bisa meraih nilai yang benar-benar yang sangat mahal itu. Ibadah puasa di bulan Ramadan adalah merupakan satu kesatuan dari sekian banyak rangkaian amaliyah di bulan Ramadan ini. Dia tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ibadah salat adalah satu di antaranya yang tidak bisa ditawar-tawar. Salah satu penyebab puasa orang menjadi sia-sia, manakala ibadah salatnya tidak menjadi perhatian serius. Seenaknya kapan dia mau salat, meskipun waktunya sudah tertunda sekian lama. Terserah mau salat berjamaah atau salat sendirian. Tidak ada beban kalau dia masbuk ketinggalan 1-2 rakaat. Bahkan imam sudah hampir salam baru masuk. Sementara nyata-nyata ada sahabat yang menangis, ekstrimnya dapat dikatakan meraung ketika salat berjamaah, yang membuat sahabat pada bengong terheran-heran. Selepas salat dikerumunin, musibah apa yang menimpa wahai saudaraku sampai sesedih ini? Setelah dia mampu menenangkan perasaannya, baru dia jawab, sekian tahun saya bertekad, sejak mendengarkan penjelasan Rasulullah betapa tingginya nilai saf pertama ketika salat berjamaah, saya bertekad untuk itu. Dan baru kali ini saya tertinggal. Tidak juga lepas takbiratul ihram bersama imam. Cuma saf pertama keburu penuh baru dia datang. Itu yang membuat dia sedih dan menangis. Ini contoh nyata dari orang yang punya komitmen itu. Kalau kita sudah berkomitmen tapi tidak ada kesungguhan, termasuk diantaranya tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan. Pada saat peluang untuk melakukan sesuatu itu terlepas, maka mujahadahnya dipertanyakan. Untuk itulah butuh persyaratan ketiga. Untuk menjaga mujahadah yang kita lakukan, butuh dukungan adanya muaqabah. Harus ada sanksi, harus ada hukuman yang kita buat. Setiap ada tekad yang dibuat dan kita tidak mampu melakukannya, buat sanksi, hukuman untuk menutupi kelalaian kita sebelumnya.
Direwayatkan betapa Umar ibnu Khattab radhiyallahu an satu saat ketinggalan sholat asar berjamaah karena beliau lagi asik panen di kebun kurmanya. Ketika pulang dari kebun dia kaget, spontan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab dia berpapasan dengan jamaah yang sudah bubar selesai melaksanakan salat jamaah asar. Spontan saat itu juga Umar berkata, mulai hari ini semua kebun kurma yang saya miliki saya serahkan untuk fisabilillah. Saya tidak kepingin gara-gara ini yang menyebabkan saya lalai dan terlepas salat jamaah asar itu. Begini ini bentuk muakabah yang harus dilakukan. Jangan muakabah asal-asalan. Lepas melakukan sesuatu kemudian infaknya ditambah selama ini 5.000 perak sepekan. Ya karena lepas salat jamaah asar Jumat ini saya serahkan 10.000. Ini olok-olokan namanya. Semoga kita termasuk orang yang tidak menyia-nyiakan Ramadan kali ini. Apalagi jika ternyata memang ini merupakan Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-khadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah. Allah